Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, pada bab sebelumnya, pada materi sebelumnya kita sudah membahas beban titik, yang mana kita sudah menghitung kemarin beban terbagi merata. Beban terbagi merata sendiri ada macam-macam versinya. Ada yang segitiga, ada yang persegi panjang, ada juga yang trapesium. Ada juga yang trapesium seperti ini. Tergantung macam. Nah, dari varian beban-beban seperti ini, kita dapat sederhanakan nantinya kalau kita bingung bagaimana perhitungannya. Nah, misal ini trapesium. Trapesium yang ini berarti gabungan antara segitiga, persegi panjang dan segitiga, ya kan? Jadi nantinya kita hitung ini berapa dan kita hitung ini berapa. Kemudian ditotalkan atau sigmakan. Nah, dalam hal ini kita bahas yang simpel saja dulu. Nanti kita tahu sendiri. Kita bahas yang persegi panjang. Jadi masih dengan contoh yang sama, dengan pola yang sama. Jika ada beam, kemudian ini sendi, dan ini roll. Oke. Nah, sekarang kita coba dengan beban merata sepanjang beam. Nah, di sini saya juga akan membandingkan nanti beban merata yang polanya sepanjang beam, dan ada juga nanti yang beban meratanya tidak sepanjang beam atau sepanjang X. Nah, katakanlah setengah beam beban meratanya nanti. Nah, ini akan kita bahas. Jadi, tentu saja konsep awalnya kita menggunakan asumsi atau anggapan awal. Arah gaya itu kemana? Oke, dalam hal ini beban meratanya itu menekan ke bawah, logikanya kan. Jadi beban merata ini apa? Contohlah dalam suatu bidang atau lapangan itu misalkan motor yang diparkirkan itu pendistribusiannya sama, maka itu bisa disebut beban merata. Dan juga beban ini terbagi merata setiap meternya, seperti itu. Makanya satuannya kadang Newton per meter. Nah, dalam hal ini kita asumsikan beban meratanya itu 4 Newton meter ya, biar nggak terlalu besar perhitungannya atau angkanya. Arahnya kita asumsikan kemana? Arahnya pada video sebelumnya saya sudah bahas kalau arah awal itu hanya asumsi saja. Ketika kita checking, kemudian asumsi arahnya ke atas. Yang ini ke atas juga asumsinya. Nah, ini A dan ini B. Oke, ini B ya, ini B, aduh susah. Nah,
kita cari jika dalam logika kita berpikir kalau ini semuanya beban merata sepanjang beam, berarti dia menerima gaya yang sama. Ini menerima gaya yang sama, yang ini reaksi di A menerima setengah dari ini, dan ini setengah dari ini. Betul, tapi kan kita harus menentukan dan juga mengetahui serta menghitung berapa besar gaya tersebut dan benar atau tidak dengan asumsi kita. Itu karena orang di luar pun tidak percaya kalau kita cuman berbicara tanpa bukti, karena kita orang eksak, jadi kita harus punya bukti, harus berbicara sesuai dengan fakta. Oke, jadi jika kita ingin mencari sigma gaya yang di A, horizontal A, ini sebenarnya ada gaya ini ya, gaya horizontal. Tapi karena kita membahasnya cuman yang gaya yang bekerja hanya ada gaya yang vertikal atau yang tegak, bukan yang berbaring, maka ini bisa kita anggap tidak ada, mau ditulis pun nggak apa-apa, tapi hasilnya 0. Jadi kita mencari reaksi A, berarti kita sigma momen kan, sigma momen B sama dengan 0. Jadi jumlah momen yang ini dianggap poros berapa? Jadi sama kayak perhitungan awal bahwa momen itu gaya dikali jarak, jadi PA, karena PA ke atas, kalau ini dipegang sesuai pedoman kita yang awal, ini dipegang, berarti kalau ada yang menolak ke atas itu searah jarum jam. Berarti PA, bentar ya, kita cari warna yang cerah ya. PA dikali berapa? 4 meter. 4 meter yang mana? Jarak dari lokasi gaya ini ke sini. Nah, terus bagaimana yang ini? Kalau gaya beban titik itu kan lokasi ini dikali dengan jarak. Nah, ini kan merata ke semuanya. Nah, kalau beban merata ini, lokasi yang ekivalennya itu di tengah-tengah. Nah, dalam hal ini, gini dia konsepnya. Ini kan menolak ke bawah. Berarti kalau ini asumsi tadi kita ibaratkan spidol, salah satu ujungnya dipegang, terus ada gaya menekan ke bawah, berarti berlawanan arah jarum jam kan. Berarti dikurang 4 gayanya itu dikali jaraknya, berapa jaraknya? Jarak ini, maksudnya lebar bentang si beban merata ini, bukan lebar balok ya, lebar bentang. Jadi 4 dikali 4 dikali lagi, ini yang penting, dikali, kita bedakan ya, biar tertanam konsepnya, dikali dengan setengah dari bentang, atau setengah dari bentang ke ini, apa namanya, ke poros. Jadi gini, ini setengah dari 4, setengah dari bentang si beban merata ini kan 2 di sini kan. Ini kan 4, setengahnya berarti 2 di sini. Ini 2, ini 2. Nah, jarak dari titik yang tengah ini ke sini berapa? Nah, ini kan 2 ya udah, berarti 2. Atau bisa kita tulis setengah kali 4. Nah, bagaimana kalau dengan yang ini? Contoh yang ini. Nah, sama aja konsepnya, berarti setengah. Ini misal gayanya 4 ya. Ini 2. Seandainya kita anggaplah ini 2. Terus ini 3.
Berarti 4 dikali 2, stop, terus kita cari yang jarak dari titik ekuivalennya ke porosnya. Berapa? Jadi jaraknya ini kan kalau setengah ini di sini dia. Nah, ini 1, ini 1. Tapi yang kita hitung dari sini ke sini. Nah, maka 1 plus 3 gitu. Jadi ini hasilnya nanti kalau modelnya seperti ini. Jadi jangan ragu kalau diubah gayanya atau varian soalnya beda. Jadi ini 4 kali 4 kali 2. Oke. Nah, sama dengan 0. Maka PA sama dengan 4 kali 4, 16. 4 kali 4, 16. Kali 2, 32. Berarti 32 ya. 32. PA, berapa PA? Sama dengan 32 bagi 4, 8. 8. Nah, oke. Kalau kita mau mencari PB, maka kita asumsikan juga yang PA sebagai poros. Nah, supaya mempercepat perhitungan, jadi gini. Kan ada 3 tuh kemarin. Sigma P sama sigma vertikal sama dengan 0. Sigma horizontal sama dengan 0. Sigma momen sama dengan 0. Kenapa dia maksudnya gini? Ini maksudnya supaya seimbang. Sama dengan 0 itu artinya seimbang. Jadi kita lihat mana gaya yang vertikal. Jadi yang gaya vertikal ini kan PA, PB, dan Q. Ini Q. Ini. Nah, jadi gini. Apa namanya? Kita asumsikan kalau yang ke atas itu positif, yang ke bawah negatif. Berarti PA plus PB dikurang gayanya. Nah, gayanya ini ke satu luasnya ini. Luas ini kalau dia ditanya gayanya berapa. Kan tadi kayak gini. 4 kali 4. Nah, inilah yang gaya vertikalnya. Ini gayanya kan 4 kali 4. Nah, ini gaya. Terus ini jarak kan? Karena pengertian momen adalah gaya kali jarak. Jadi kan kalau vertikal kan cuma gayanya aja. Jadi gayanya 4 kali 4 berarti 16. Sama dengan 0. Jadi PA udah ada dapat tadi 8. PB sama dengan belum didapat, ya kan? PB sama dengan 16. Jadi dapat kita peroleh PB sama dengan 8 juga. Terbukti, berarti asumsi kita atau logika kita tadi benar. Nah, tanda plus ini menunjukkan bahwa arah asumsi kita itu benar. Arah benar. Arah benar. Arah benar. Ini pun benar. Nah, kita udah dapat kan? Jadi gini nanti lintangnya yang di A itu ke atas sejauh 8. Ya kan? Nah, yang ini 8. Nah,
Ini emang sengaja saya buat begini biar ada timbul pertanyaan, loh kenapa seperti ini? Oke, karena gayanya itu merata, jadi sepanjang balok ini punya gaya sampai ke titik terakhir. Oke. Jadi, nah ini kan jaraknya 8. Kita tak gayanya 8. Di jarak 4 meter gayanya 8. Tapi kita tahu nggak berapa gaya yang di jarak X? X ini berapa? Ya, kita masukkan angkanya berapa? 1, 0, sekian, 2, sekian. Nah, seperti itu. Jadi untuk mencari ini, kita asumsikan X. Ini. X-nya berjalan ke kanan. Jadi seperti ini ya. Nah, gini aja. Nah. Ini kan. Nah. X-nya berjalan ke kanan. Nah. X berjalan ke kanan. Jadi pribadi. Jadi X berjalan ke kanan. Tuh kita asumsikan dulu gaya yang menerusnya ke arah mana. Ini. Misal kita asumsikan gaya horizontalnya ke sana. Terus gaya vertikalnya ke sini. Terus momennya ke sini. Nah, ya. Terus intervalnya interval berapa? Intervalnya itu maksudnya kita berjalan dari mana sampai mana gitu. Kan ini panjangnya 4 meter. Nah, kita mau hitung sampai mana. Jadi kalau kita hitunglah X-nya itu berada di antara 0 sampai 4. Berarti X lebih kecil sama dengan 0. Lebih besar sama dengan 0. Lebih kecil sama dengan 4. Nah, supaya mempermudah perhitungan, maka gaya yang di belakang X itu usahakan lebih sedikit. Misal kayak gini. Nah, misal ada beban merata gini. Beban merata gini. Nah, merata gini. Nah, kita jangan langsung hitung sampai ke sini, jangan. Tapi estafet kita. Sini dulu sampai ke sini. Udah. Terus dari sini berjalan sampai sini gitu. Terus selanjutnya kayak gitu. Nah, jadi gini. Ini kita anggap X kan? X-nya kita nggak tahu berapa ini. X. Jadi kita asumsikanlah di sini atau di X ini sigma momennya sama kayak tadi, sigma momen X sama dengan 0. Jadi PA kali X. Oh, bukan sigma X, sorry. Karena kita mau cari lintang ya, bukan sigma X. Jadi gini, lintang kan. Jadi ini Vx, ini mx, ini hx kan. Jadi kita sigmakan sigma px sama dengan 0, sigma p sama dengan 0 ya. P di bagian X ini ya, bukan P yang ini. Sigma P sama dengan 0. Jadi ada PA
plus PA dikurang 4 dikali X sama dengan 0. PA-nya berapa? PA-nya 4. 8. Sorry. PA-nya 8 ya. Min 4X. Bentar ya. Nah, kan ini PA ada 3 reaksi vertikal di sini. PA, Q, dan PX. Ini sebenarnya gini, salah saya tadi. PX-nya kita anggap ke bawah ya. Jadi min PX sama dengan 0. Sama dengan 0. Jadi P8 min 4X sama dengan PX. Nah, PX inilah yang maksudnya gaya vertikal sepanjang X. Entah berapa X-nya kita substitusikan. Contoh, jika kita masukkan angka X-nya ini sama dengan 0, ini X ya, anggap ini X, ini PX. X sama dengan 0, maka didapat 8 kurang 4 kali X, 4 kali 0, jadi 8. X0, PX-nya 8. Terus X2, 8 kurang 4 kali 2, berarti 8 kurang 8, X2 sama dengan 0, X4 dapat 8. Nah, jadi setelah kita dapatkan, maka kita mulai gambar. Jadi gini, titik 2, 0, berarti gini dia. Nah ya. Tuh. Nah, ini plus, ini minus. Oke. Udah. Terus kita cari MX-nya. Cari MX-nya. Kita pakai ini, masih kita pakai juga ini. Nah, kita asumsi lagi kayak tadi ya. Nah, momen. Jadi ini X, jauh X. Lagi-lagi kita ingat, kalau momen itu gaya kali jarak. Jadi ini MX ya. Kita mau mencari momen di X. Nah, jadi kita anggaplah porosnya di pusat suatu X ini. Kayak tadi. Jadi gaya kali jarak. PA dikali X. Kan ini gayanya tadi berjalan ke arah kanan ya, X gitu. Nah, tuh. Jadi PA kali X udah selesai yang ini, terus Q dikurang berapa? Q-nya berapa? 4. 4 dikali X kali setengah X. Kenapa setengah X? Nah, kalau jaraknya sepanjang X, maka ekuivalennya tadi jaraknya itu kan setengah dari bebannya, lebar bebannya ini ke jarak porosnya, setengah X tuh. Terus dikurang
momen X. Kenapa? Karena kita asumsikan ini ke arah kiri atau berlawanan arah jarum jam. Sama dengan 0. Dari sini kita dapat dong MX-nya sekian. MX sama dengan PA kali X kali X dikurang 4 kali 1/2 X kuadrat, ya kan? Oke, udah dapat. Nah, sama kayak tadi kita masukkan nilai X dan nilai MX-nya berapa. X, M, X berapa. Kita masukkan nilai X sama dengan 0, maka MX-nya sama dengan berapa? 0. Ketika kita masukkan nilai X sama dengan 1, maka kita dapatkan PA-nya 8 kan? 8 kali 1, 8. Kurang 4 kali 1/2 kali 1. Berarti 4 bagi 2. 4 bagi 2, 2. Berarti 8 kurang 2, 6. Berarti 6 ya. Eps, sorry. Nah, ketika X sama dengan 4, berapa? X sama dengan 4, kita dapat nih 8 kali 4, 32 kurang 4 kali 1/2 kali 4 pangkat 2, 16 bagi 2, apa sih? 4 pangkat 2 berarti 4 kali 4, 16 bagi 2, 8, ya kan? 8 kali 4, 32. Ini 8 kali 4, 32, berarti 0 juga. Nah, udah dapat kita kan? Udah. Lalu kita gambarkan. Ini masukkan lagi ya kalau mau mencari nilainya. Masukkan X-nya berapa itu, entah 0,25, 0, sekian. Jadi kita dapat pada apa namanya? Siapa sih namanya ini? X sekian, maka dapat sekian. Nah, coba kita masukkan lagi ya, satu lagi ya. Masukkan 3. Berapa sih dikali 3? Nah, kalau kita masukkan 3, coba kita hitung dulu ya. 8 dikali 3, 24. 3 kali 3, 9. Bagi 2, 4,5. Kali 4, 18. Berarti 24 kurang 18. Berarti minus 6. Oh, ini minus 6. Nah, minus 6 ya. Nah, jadi gini. Pada saat ini 6, ini minus 6. Ini 0 ya, di sini 0. Terus dia pada 1, pada X sama dengan 1, dia ke bawah sebanyak 6. Nah, untuk momen ini, kalau dia melengkung ke bawah, itu plus. Nah, ini 6, 1, 6. Pada X sama dengan 1, MX-nya 6. Pada X sama dengan 4, itu 0 ya kan? 0 kan? 0. Pada X sama 3, min 6. Nah, dia tetap di sini 6, tapi arahnya bukan ke bawah, melainkan ke atas, tapi dia sama-sama 6 kan. Nah, gitu. Nah, pada X sama dengan 2 itu berapa ya? 16 itu. Nah, 16. Nah, ke bawah ya. Gini, jadi gini ya. Plus. Oke. Mungkin terus begitu.
Oke, jadi udah ada dapat kita M-nya atau BMD, bending moment diagram. Ini Q-nya. Terus apa? Normalnya apakah ada? Tidak ada. Normalnya tidak ada. Nah, nanti kita akan bahas untuk video selanjutnya yang ada gaya normalnya dan juga pola yang tidak simetri atau seperti ini. Tapi harapannya sudah mengerti konsepnya. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.